Qala al-Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazi radhiyallahu anhu wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi kitab ahkamil jihad. Wa kana al-amru bihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah fardhu kifayatin. Wa amma ba'dahu falil kuffari halani. Ahaduhuma ayyakuna bi biladihim. Fal jihadu fardhu kifayatin 'alal muslimina fi kulli sanah. Fa idza fa'alahu man fihi kifayatun saqatal haraj 'alal bakin. Wasani ayat khulal kuffar baldatan min biladil muslimin aw yanzilu qariban minha. Fal jihad hina idzin fardhu 'ainin 'alaihim. Fayalzamu ahla dzalikal balad ad-daf'u lil kuffar bima yumkinu minhum. Wa syara'itu wujubil jihad sabu khisalin. Ahaduha al-islam fala jihada ala kafirin wa thani al-bulugh fala jihada ala subiyin wa salis al-aqlu fala jihada ala majnunin wa rabi al-huriyah fala jihada ala raqiqin walau amarahu sayyiduhu wala mubadin wala mudabbarin wala mukatabin wal khamis ad-dhukuriyah fala jihada ala miratin wa khuntha muskilin. Az-Zukuriyah Az-Zukurah wal khamisu az-Zukuratu fala jihada ala imra'atin wa hunsa miskilin wasadis as-sihah fala jihada ala maridin bimaradin yamna'hu an qitalin wa rukubin illa bimasyaqatin syahidatin kahuma mudbiqatin wasabi at-taqatu alal qital ay fala jihada ala aqta'i yadin masalan wala alaman adima uhbadal qitali kasilahin wa markubin wa nafaqatin wa man usira minal kuffari fa ala durbaini durbun la takhayyara fihi lil imam la tukhayyara fihi lil imam bal yakunu wa fi ba'din nusah badala yakunu yasiru bal yakunu raqiqan bi nafsi sabi ayal akhdi wa hum as-sibyan wan nisa ay sibyanul kuffar wa nisa'uhum wa yulhaqu bima dzukira al khunasa wal majanin wa kharaja bil kuffar nisa'ul muslimin la'anna al asra la yatasawwaru fil muslimin wa darbun la yariku bi nafsi sabi wa hum al-kuffar al-asliyun ar-rijaluna al-balighuna al-ahrar al-aqiluna wal imam mukhayyarun fihim baina arba'ati asya ahaduha al-qatlu bi darbi raqabatin la bi tahrikin wa taghrikin masalan wasani al-istirqaq wa hukmuhum ba'da al-istirqaq ka baqiyati amwalil ghanimah wa anwalil ghanimah. Jangan di belakang punggung, jangan sembunyi. Man jalasa wara'a dhahrin fahuwa ilan naumi aqrab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdini qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi amin. Kitabu ahkamil jihad. Syurut wujubil jihad. Syarat-syarat wajibnya jihad. Wa kana al-amru bihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati fardhu kifayah. Dulu jihad itu di zaman Rasulullah adalah fardhu setelah hijrah. Kemarin kan sudah saya ceritakan ya, kaum muslimin di Mekah dizalimi, kan begitu. Sudah saya ceritakan kemarin ya.
minta perang tidak diizinkan, fa'fu wasfahu, sampai ketika tahun kedua setelah hijrah baru ada peperangan diizini oleh Rasulullah SAW karena melihat kaum muslimin sudah kuat. Paham ya? Jadi fardu kifayah, harus ada yang berangkat, jangan sampai tidak berangkat semua. Jadi Nabi Muhammad SAW kadang tidak berangkat, hanya mengirim apa? Mengirim utusan, namanya apa? Sariyah. Tapi kalau Nabi ikut berangkat, namanya ghaz, kecuali Mu'tah kemarin saya jelaskan ya. Mu'tah itu Nabi tidak berangkat, tapi disebut ghazwah karena dahsyatnya. Paham ya? Kemudian seluruh peperangan Rasulullah SAW itu ada 47, ya kira-kira begitu. Atau lebih ya. Ada ghazwah, ada sariyah. Yang Nabi hadir daripada ghazwat itu adalah ada 27 ghazwah, sab'atan wa ishrina ghazwatan, di situ Nabi hadir. Jelas ya? Ada 27 ghazwah Nabi hadir. Adapun sariyahnya Rasulullah itu sampai 60. Ada lagi yang mengatakan antara 55 sampai 70. Banyak sariyahnya. Nabi tidak hadir, tapi mengirim utusan, kadang membawa kemenangan, yang kebanyakan bawa kemenangan, ya, kebanyakan membawa kemenangan. Taib. Wa amma ba'dahu, kemudian adapun setelah Rasulullah, bagaimana setelah Rasulullah sampai sekarang ini? Setelah Nabi sampai sekarang bagaimana hukumnya? Wa amma ba'dahu fal kuffari halan. Maka tergantung orang kafirnya di mana. Orang kafirnya ada dua keadaan. Fal kuffari ahaduhuma an yakunu bi biladihim. Yang pertama adalah mereka di negaranya. Orang kafir ya di Australia, ya di Amerika, di Inggris, di apa namanya, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol. Spanyol ini dulu adalah negara Islam, Andalus, ya. Andalus itu yang menelurkan banyak ulama, paham ya? Banyak Al-Andalusi itu Spanyol. Yang pertama kali menemukan benua Amerika siapa? Seorang Muslim dari Andalus, ya. Bukan siapa namanya?
Columbus, bukan. Ya. Ketika Columbus menjejakkan kakinya ke tanah Amerika, itu orang-orang Indian sudah sebagian masuk Islam. Orang-orang Indian sebagian sudah masuk Islam. Jelas? Jadi mereka belum kenal Kristen, belum kenal haleluya, belum kenal Yesus, sudah kenal Allah. Dan terus mendominasi agama Islam di area Indian. Indian ini pribuminya Amerika. Bahkan yang tanda tangan ada di surat penyerahan kepada Republik Amerika ketika Amerika menyatukan seluruh benua Amerika, setiap kelompok tanda tangan bahwa mereka menyerah kepada Republik Amerika, ya. Sebenarnya bukan republik, itu serikat, negara serikat, Amerika Serikat, beda republik beda serikat. Kemudian di situ yang tanda tangan daripada kelompok-kelompok Indian adalah Abdul Haq. Namanya Abdul Haq. Ya, suratnya masih ada di Washington, ya. Di Washington, di situ surat perjanjian dari kelompok Indian. Paham ya? Yang tanda tangan Abdul Haq. Jelas? Jadi kalau orang-orang kafir ada di negaranya, itu bagaimana? Fal kufari halan ahaduhuma an yakunu fi biladihim. Fal jihadu, maka jihad fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah alal muslimin. Kalau tidak ada yang jihad, dosa semua. Malah dulu itu oleh sebagian orang jihad dijadikan sebagai apa? Jadikan sebagai apa? Mata pencaharian. Jadikan sebagai pekerja. Apa pekerjaannya? Mujahid. Kenapa? Jihad itu ada dua. Pasukan itu ada dua. Pasukan resmi tentara dan pasukan sukarela. Kalau resmi tentara tercatat ada di diwan, ya, itu dapat gaji diambil daripada arba'atu akhmas, arba'atu akhmas fai, ya, arba'atu akhmasil fai. Jelas ya? Adapun pasukan sukarela, mereka mendapatkan arba'atu akhmasil ghanimah. Paham? Jadi jadikan pencaharian, jadikan pekerjaan. Makanya ulama menjelaskan, selalu menegaskan kalau jihad yang ikhlas. Ya, ikhlas jihad itu ojo karena duit. Nah, karena apa? Karena sebagian mereka sudah mulai menjadikan jihad sebagai apa? Mata pencaharian. Kayak syughul bisa. Faham? Bondo pedang perang oleh ghanimah, oleh duit, kan begitu. Wadih. Fardu kifayatin 'alal muslimin fi kulli sanah, setiap tahun. Oleh karena itu dulu zaman masih masa kejayaan Islam, itu kalau kapalnya orang Islam lewat, ya, kapalnya orang Islam lewat, itu gereja-gereja yang dilewati, ya misalnya ini pulau, di sini ada gereja. Ketika kapalnya orang Islam lewat, kan begitu ya, itu gereja-gereja tidak berani membunyikan lonceng.
Jadi ada mata-mata, awas kapalnya orang Islam lewat. Harus senyap, model silent. Kalau ada kapalnya orang Islam lewat harus mode silent. Senyap, jangan sampai ada kegiatan agama. Kenapa? Boleh ada manusia, tapi jangan sampai ada kegiatan agama. Kenapa? Takut ketahuan kalau ada orang kafir. Kenapa kalau ada orang kafir? Takut diinvasi, diserang, jihad tiap tahun. Paham? Ngerti ya? Jadi karena gencarnya orang Islam itu jihad tiap tahun, invasi. Akhirnya orang kafir ketakutan. Jadi kalau mereka itu negaranya tidak dikenal oleh orang Islam, bersyukur. Ya, bersyukur negaranya enggak dikenal orang Islam. Jelas ya? Karena kalau ketahuan bakal diserang sebagai negara kafir. Wadah. Itu yang pertama, setiap tahun. Lah sekarang kok enggak ada, ya yang dosa pemerintahnya, bukan kita. Bukan kita, orang bikin sendiri kelompok, ya, bikin sendiri kelompok organisasi jihad uji, ya, organisasi jihad misalnya, tiap tahun ngirim pasukan, enggak benar itu, salah. Harus imam yang bikin, bukan pribadi. Taib fa idza fa'alahu man fi kifayatun, jika melakukannya orang yang ada kecukupan, saqatal haraj anil baqin, yang lainnya tidak dosa. Kalau tidak ada yang melakukannya, dosa semua orang. Paham ya? Artinya pemerintah sudah memfasilitasi kan sing gelem berangkat, dosa kabeh sak negara. Lah sekarang masalahnya pemerintahnya tidak memfasilitasi. Jelas. Watsani, yang kedua, an yadkhulal kufar baldatan min biladil muslimin. Nah, ini seperti yang terjadi di Palestina. Orang kafir sudah masuk, sudah membunuh, sudah ngebom, ya apa iki? Au yanzilu qariban minha, atau berhenti dekat dengan situ. Kalau di Palestina bukan berhenti dekat, sudah masuk. Bahkan sudah merebut. Maka bagaimana fal jihadu hina idzin fardhu ain? Jihad menjadi fardu alaihim. Fayalzamu ahla dzalikal baladi ad-daf'u lil kuffar. Maka wajib atas penduduk daerah setempat untuk menolak orang kafir bima yumkinu minhum. Paham ya? Dengan yang memungkinkan. Sebenarnya negara tetangga harus bantu, Mesir harus bantu, ya, karena dia yang menjadi apa? Tetangganya ya. Gaza itu kan di Mesir ya, Mesir Utara atau Gaza Utara apa Gaza Selatan itu sini berdampingan dengan Mesir. Rafah. Lah ya Gazanya itu loh, Rafahnya kan masih Mesir. Perbatasannya itu Rafah, bukan Gaza. Oh. Jelas ya? Jadi harus bantu. Mesirnya harus bantu dan negara-negara Islam yang lain juga harus. Bukan seperti sekarang diem-dieman ini ya, apa diem-dieman ini? Haram, dosa. Paham? Taib. Fal jihadu hina idzin fardhu ain alaihim. Wa syaraitu wujubil jihad. Bagaimana syarat wajibnya jihad? Sab'u khisal. Ini syarat kita berangkat. Yang pertama adalah al-Islam. Kapankah saya dan Anda wajib berangkat jihad? Yang pertama adalah al-Islam, harus Islam. Orang kafir dakwah fala jihad ala kafir. Bagaimana kalau bantu? Boleh,
Orang kafir bantu boleh seperti perang Bani Thaqif atau perang Hunain. Ya. Perang Hunain itu karena lokasi peperangannya di dalam wilayah lembah Hunain. Hunain itu nama lembah. Adapun pasukan musuh itu adalah Bani Thaqif. Ya. Jadi setelah mereka kalah di lembah Hunain, mereka lari ke tempat mereka yaitu klan Bani Thaqif, dan kaum muslimin mengejar 3 hari 3 malam menunggu di luar gerbang untuk apa? Bukan di luar, jauh dari gerbang, untuk menunggu mereka keluar. Tapi ternyata mereka tidak mau keluar. Ya, sampai dilempar dengan pelontar apa? Pelontar batu, manjanik. Rasulullah itu membawa manjanik punyanya Sofwan, kan kemarin sudah saya ceritakan ya. Sofwan itu pedagang senjata, manjanik pun dia punya. Dilempar manjanik, ada yang rompal bentengnya, sama mereka langsung dicor pakai besi. Ya langsung apa? Langsung padat, bukan di semen loh. Lah di semen kan tinggal di lempar lagi, hancur lagi kan begini ya. Iki langsung dicor besi. Ya tidak bisa bicara kaum muslimin loh. Buntu mana? Langsung kering. Besi kena angin kering. Akhirnya sudah tidak nyerang nunggu. Ketika kaum muslimin mendekat, dihujani dengan panah. Mereka ahli mana? Tidak berani sudah. Ya, alhamdulillah. Ya rahamukallah. Jelas ya? Jadi yang pertama nah di situ ada Sofwan bin Umayyah yang masih kafir. Bagaimana? Boleh apa tak? Boleh. Ya, ikut perang orang kafir, Bu? Boleh, tidak masalah. Wal bulugh watsani al bulugh, yang kedua adalah balik. Fala jihad ala sobi, anak kecil nggak boleh. Bahkan Rasulullah itu kadang nyuruh pulang kalau memang masih terlalu kecil walaupun sudah balik. Ya, rizki kata melok pohon boleh ya. Balik karena sisi aja tidak tepat ya. Jelas ya? Jadi harus malah pernah ada seorang anak yang sudah balik tapi badannya kecil atau mungkin umurnya juga kecil. Umur 15 tahun atau 14 tahun daftar jihad. Kata Rasulullah, pulang, kamu masih terlalu kecil. Kata anak kecil itu, ya Rasulullah, saya kalau disuruh ngelawan ya gulat sama anak itu yang jadi sebelumnya ada anak yang sudah besar diterima. Saya kalau suruh gulat sama anak itu saya pasti bisa mengalahkannya. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah gulat aja. Ya, ada anak yang sudah besar, mungkin umur 18 atau 19, panggil suruh gulat. Ternyata yang besar kalah, cilik tapi tekel gitu ya, kuat. Akhirnya diterima semuanya, dua-duanya diterima. Wadah. Wasalisu yang ketiga wal aglu berakal ya kabeh. Fala jihad ala majnun, ya majnun jihad ya. Ngresu ya. Tambah karu-karuan. Warabi'u yang keempat al hurriyah, yang menyuruh orang gila untuk melawan orang lain itu hanya orang kafir. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Taif, Nabi dilempari batu. Siapa yang melempari batu? Siapa yang melempari batu? Siapa yang melempari batu? Orang gila. Yang melempari orang gila dan anak-anak kecil. Orang dewasa tidak ada. Kenapa ke orang gila dan anak-anak kecil yang disuruh untuk melempar batu? Karena mereka tahu
Ya. Mereka tahu kalau ada orang dewasa melempari batu nabi, seorang nabi, pasti daerah situ akan turun bala. Jadi mereka paham. Jadi mereka enggak, istilahnya itu mereka ini sudah tahu Rasulullah ini nabi, Rasulullah jujur nabi, tapi tidak mau beriman. Faham ya? Tidak mau beriman. Yang disuruh ngelempar anak kecil. Kalau anak kecil sama orang gila tidak ada dosa, sehingga tidak turun bala. Subhanallah ya. Mereka sendiri tidak berani, takut turun bala. Paham ya? Wal-rabi'u wal-hurriyah, yang keempat merdeka. Budak bagaimana? Budak tidak wajib, tapi ya boleh aja kalau memang diperintah oleh tuannya. Fala jihad ala raqiq walau amarahu sayyiduhu. Tidak wajib, kalau sayyidnya nyuruh ya tidak apa-apa. Ya. Wala muba'ab, dan juga tidak orang yang sebagian merdeka sebagian budak harus izin sama sayyidnya, kan masih punya sayyid. Wala mudabar wala mukatab. Jadi begini, budak itu harta. Budak itu kalau mereka ikut perang terus mati, itu siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Sayyidnya. Paham? Oleh karena itu harus ada izin. Contoh, antum punya motor, saya punya motor Vario nih. Mari ngono, ono sing kate nyile, ya Haidar nyile. Ustaz tak pinjem, buat apa? Buat balapan. Ya. Lah terus lek mau mesinnya jebol ya apa? Kalau ente ndelosor, ana ndak peduli ente ndelosor luka-luka, sepeda motor ya apa rusak kabeh. Kan begitu ya? Paham? Karena itu harta. Begitu pula budak. Budak itu harta. Jadi tidak diwajibkan perang, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya siap rugi, makanya orang yang loman itu perang bukan cuma dengan nyawa, tapi dengan harta. Paham? Pahalanya semakin banyak. Ya, dia perang bawa harta. Kuda bukan cuma satu dia bawa, 3, 4, 5 dibawa semua. Untuk ngangkut siapa? Ngangkut orang-orang yang tidak punya kendaraan. Budak dia bawa 5, 10 budak, mati gak apa-apa wis, tuku mana? Paham ya? Nyawanya dikorbankan, hartanya dikorban. Kemudian bahan makanan bawa banyak, untuk siapa? Ya untuk teman-teman yang lain. Jelas? Jadi seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, wow, pahalanya akan semakin banyak, semakin besar. Wal khamis, yang kelima, az-dzukurah. Ini dzukurah kayaknya, masa dzukuriyah? Ada yang dzukurah? Hah? Di bajuri ini anak? Waduh. Ada penjelasannya, bilya. Bilya. Oh, hanya untuk ngepaskan sama huriyah. Huriyah wa dzukuriyah. Ya. Terus wasihha, dak sihiyah bisa. Taqiyah bisa ya. Karena kena tokoh. Fala jihad ala imra'atin wa khuntha muskil, maka tidak ada jihad bagi perempuan dan khuntha muskil. Tidak wajib maksudnya, bukan berarti tidak boleh ikut. Kalau ikut ya boleh. Istri Rasulullah kadang-kadang ikut perang, paham ya? Tapi ya tidak melok nggawa pedang, hanya bantu mungkin untuk masak atau untuk pengobatan, itu saja. Tidak lebih dari itu. Ada perempuan yang bawa pedang, ada di perang Uhud, ya, di perang Uhud. Bahkan
Pernah saya ceritakan kan, ketika Rasulullah dibacok, dia pasang badan jadi tamengnya Rasulullah, sehingga yang kena pedang apa? Ininya, pundaknya. Itu ketika kering, ketika sudah sembuh, pundaknya ini lubang sakmene. Telapak tangan bisa masuk. Dan itu bangga dia. Ya. Perempuan-perempuan tabi'in kadang-kadang kumpul di rumahnya dia diceritani, saya itu dulu jihad, ini bela Rasulullah, ditusuk nong ini, buka ini pundaknya. Paham ya? Jelas? Dan itu sak keluarga, perempuan ini sak keluarga, suami istri dan anak-anaknya, sak keluarga, sampai didoakan oleh Rasulullah, rahimallahu al-fulan, mudah-mudahan Allah merahmati keluarga fulan ini, karena sak keluar. Bahkan ketika perang melawan siapa? Musailimah al-Kadzab, itu dia dan anaknya, perempuan ini bersama anaknya, ya, berjuang mati-matian untuk bisa membunuh siapa? Musailimah, maju ke baris depan sampai akhirnya terbunuh. Kalau nggak salah anaknya atau dia juga terbunuh juga, karena berusaha ingin siapa? Ingin bunuh Musailimah. Nggak mau bunuh keroco-keroco iki apa iki? Iku ndase kok tak pateni ya. Jadi berusaha maju ke depan. Akhirnya terbunuh. Jelas ya? Perempuan tidak wajib. Ketika perang Uhud itu kan wis dahsyatnya luar biasa. Sampai kaum muslimin banyak yang kabur. Faham? Bayangkan mereka itu awalnya menang, kemudian dengan taktiknya Sayyidina Khalid mereka diserang dari belakang, akhirnya kacau. Banyak kaum muslimin terbunuh oleh pedangnya kaum muslimin sendiri. Akhirnya banyak yang kabur. Ngerti kabur? Pulang duluan. Saking takutnya pulang duluan. Itu ketika mereka pulang disambut dengan amarah oleh para wanita. Loh, kok sudah pulang? Rasulullah mana? Para wanita marah di Madinah. Dadi wedok ae kon, aku ae sing berangkat, sampai bilang begitu. Ya. Karena melihat beberapa laki-laki pulang duluan. Bukan munafik itu yang pulang, muslim, bukan munafik. Hanya karena apa? Dahsyatnya kejadian waktu itu. Paham ya? Sampai Rasulullah sampai mau dibacok dan sebagainya. Kemudian wasadisu yang keenam as-sihat, tentu saja harus sehat. Sakit ya ndak. Ya. Sakit perang lah tambah greges akhirnya tufi. Jelas ya? Fala jihad ala marid, tapi sakit apa? Bimarad yamna'uhu an qital. Ya, sakit penyakit yang mencegah dia daripada peperangan, warukub dan naik. Illa bimasyaqqatin syadidatin, kecuali dengan masyaqqah, keberatan yang sangat berat. Contohnya kahumma mudbiqah, seperti panas yang sangat ya, panas, demam tinggi, demam yang sangat tinggi, sehingga dia greges, tak bisa naik kendaraan. Jelas ya? Boleh naik melak perang. Malah dulu itu Rasulullah SAW pernah ada orang ketika perang apa itu datang kepada Rasulullah, orang fakir, ya Rasulullah, saya kepingin ikut perang tapi tidak ada modal, tolong saya diajak perang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, demi Allah aku tidak ngajak ente perang. Ya. Nabi bilang begitu karena memang tidak ada kendaraan lebih, tidak ada makanan lebih. Akhirnya orang ini pulang dengan perasaan yang tidak enak. Dan itu bukan sekali terjadi. Nabi itu sering ada orang kepingin perang tapi apa? Tapi tidak ada yang bisa dibawa. Faham ya? Akhirnya
Akhirnya apa? Akhirnya mereka pulang dengan air mata, kepingin melok tidak bisa melok ya. Nah ini waktu itu Nabi bilang wallahi, demi Allah saya tidak akan mengajak ente. Kemudian setelah orang ini pulang, tiba-tiba datang satu utusan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan sudah mau berangkat, ternyata orangnya sakit, tidak bisa berangkat. Terus dia menghibahkan kendaraan dan bekalnya semuanya kepada Anda. Paham ya? Kendaraannya, kudanya dan bekal-bekalnya dikasih Anda kanjeng Nabi kabeh. Akhirnya Rasulullah panggilin orang itu, panggilin. Dipanggil lagi. Ada apa ya Rasulullah? Ente sekarang bisa ikut perang. Loh, Anda kan tadi bersumpah, wallahi tidak akan ngajak saya. Iya, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, nanti tak tebus sumpahnya. Tebus kafaratul yamin. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang bersumpah sesuatu ternyata melanggarnya lebih afdol, maka Nabi pasti apa? Melanggar sumpah tersebut. Paham ya? Seperti itu Nabi terlanjur bersumpah, demi Allah tidak ngajak ente. Ternyata melanggarnya lebih afdol, dilanggar sama Rasulullah dan Rasulullah menebus sumpahnya dengan kafaratul yamin. Paham? Jadi seperti itu, lek sakit ya tidak berangkat. Wasabi' yang ketujuh at-taqa 'alal qital, tentunya ada kemampuan perang ya. Melok perang tidak punya kemampuan jadi beban. Kan begitu ya? Punya kemampuan perang lah. Ai artinya fala jihad al-aqtiyat mathalan. Contohnya ini, ada orang tidak punya tangan, tidak punya melok perang, terus nggawe jurus apa itu? Jurus rundukan maut ah. Hah? Nggawe jurus banteng ya. Jadi kalau tidak mampu perang ya sudah. Paham ya? Wala ala adami uhbatil qital. Begitu pula tidak wajib atas seorang yang tidak memiliki alat-alat perang. Uhbah itu apa? Bekal. Tidak punya bekal perang. Seperti kasilahin, seperti pedang, wa marbub kendaraan, wa nafaqatin nafkah. Nafkah tidak ada, kendaraan tidak ada, pedang tidak ada. Entek wis. Ya, berangkat awak tok. Ya apa terus? Paham ya? Jelas? Kalau nggak salah perang Tabuk, kalau nggak salah, ketika Rasulullah SAW berangkat perang, ya, Nabi SAW berkata demikian, wallahi ma qata'na wadiyan, ya, demi Allah tidaklah kita menempuh sebuah lembah kecuali ada orang-orang yang di Madinah yang juga bersama kita. Artinya pahalanya sama seperti kita. Kenapa? Mereka tidak bisa berangkat. Habasahumul udhur. Habasahumul udhur. Mereka tidak bisa berangkat. Ya. Ada udhur. Faham ya? Malah di satu perang itu ada beberapa banyak munafik yang alasan tidak mau perang, dan ada kaum muslimin yang juga ikut-ikutan seperti munafik, alasan tidak ikut perang. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat apa? Surat At-Taubah, siapa yang tahu? Wala 'alal ladzina ya tafidu ayunuhum minadam'i hazanan. Siapa yang hafal itu? Hah? Dan juga tidak dosa orang-orang yang tidak ikut perang karena tidak karena tidak ada yang untuk bawa mereka. Ya. Jadi mereka itu betul-betul tidak punya apa-apa. Daftar perang kepada Rasulullah tanpa punya bekal apapun, la senjata, wala kendaraan, wala nafkah. Daftar awak tok. Saya daftar ya Rasulullah, tapi daftar awak tok.
Tidak ada apa-apa. Akhirnya ditolak oleh Rasulullah. Kenapa ditolak? Karena Nabi juga tidak punya kelebihan senjata, tidak punya kelebihan kendaraan, dan tidak punya kelebihan nafkah. Akhirnya apa? Pulang, air mata mereka apa? Berderai, nangis karena tidak bisa ikut perang. Ini tidak dosa walaupun nggak perang. Jelas ya? Jadi perang itu ada yang oleh Rasulullah memang diharuskan, ayo semuanya ikut. Ada yang Nabi siapa yang mau ikut, macam-macam. Kalau harus ikut tidak ada alasan, semuanya wajib berangkat, kecuali ada kaum munafikin yang tak mau berangkat pakai alasan dengan mengatakan inna buyutana aurah. Kan mereka mengatakan seperti itu, rumah kami ini aurah, artinya di situ banyak perempuan, tidak ada laki-laki, ya tidak ada yang jaga mereka dan sebagainya. Kasir kalam, paham ya? Malah ada 3 orang sahabat yang tidak tahu kenapa kok tiba-tiba mereka beralasan juga. Tapi orang Islam, sahabat asli, bukan munafik. Akhirnya dihukum sama Rasulullah. Paham ya? Ketika mereka ditanyai setelah Rasulullah pulang, ya orang-orang munafik takoi, kok enggak ikut perang sampean? Oh ya Rasulullah saya gini, pakai alasan semua orang munafik. Ketika pas waktunya 3 sahabat ini, mereka tidak bisa bohong di depan Rasulullah. Ini tidak ikut perang. Apa alasannya? Tidak bisa ngomong. Ya, tidak ada alasan. Mau bohong, orang munafik enteng bohong sama Rasulullah. Memang munafik. Ngerti munafik? Munafik itu tidak beriman, pura-pura. Tapi ini orang Islam yang asli, tidak pura-pura, ya nggak bisa bohong depan Rasulullah. Akhirnya dihukum sama Rasulullah, bukan dihukum sama Rasulullah, tapi dihukum sama Allah. Allah memerintahkan hukuman. Apa? Tidak boleh diajak bicara. Sampai turun ketetapan, dimaafkan. Dan itu sampai turun ketetapan dimaafkan itu jaraknya 50 hari. Jadi hampir 2 bulan. Ya apa itu? 2 bulan urip di Al-Mihdar Tarim tidak diajak bicara oleh seorang pun. Kuat apa enggak? Hah? Takut, di endi? Ente punya pulpen? Diam semua. Ya. Ada tempe di dapur? Diam semua. Ya apa? 2 bulan. Mafhum? Ini sak Madinah, tidak ada yang menghiraukan dia. Sampai turun ayat bahwa Allah mengampuni mereka. Iku sujud syukur itu. Ya, luar biasa. Faham ya? Diampuni karena memang mereka jujur dan mereka memang asli Islam. Sedangkan orang munafik pura-pura, tidak jujur. Jadi ketika Nabi bertanya, kan tidak ikut perang? Oh iya kami gini. Nabi tidak mengatakan goro, tidak. Nabi diam aja. Ya. Biarkan sudah. Ya, nanti hukumannya di akhirat. Faham ya? Yang berbohong hukumannya di akhirat. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.